Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Pengertian gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama yaitu pengertian gerakan. Asal kata dalam bahasa Arab, yaitu haraka dapat dikontraskan dengan kata al-sukun atau diam. Secara harfiah berarti gerak atau gerakan. Makna harakah terbagi menjadi dua, yaitu gerakan setelah vakum dan usaha pembaruan untuk membawa masyarakat pada kehidupan baru yang lebih baik. Secara kebahasaan, bergerak ditandai jika terdapat perpindahan suatu tempat ke tempat lain. Dalam organisasi Muhammadiyah, mengerti gerakan dan dakwah menjadi satu kesatuan yang menekan pada aspek tindakan. Dalam dakwah, yaitu yang menghendaki pergerakan dari keadaan vakum sebelumnya untuk membawa masyarakat pada kehidupan baru yang lebih baik. Pendapat penulis mengenai harakah. Yang pertama yaitu Kalim Siddiqui di dalam A. Ilyas Ismail pada tahun 2006 mengemukakan bahwa harakah adalah watak Islam, yaitu satu gerakan dan akan selalu menjadi gerakan Islam. Bertujuan didirikan dan melindungi negara demi kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu E. Tamburaka mengemukakan bahwa haraka adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolusi karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan secara kronologis merupakan teori untuk menggambarkan gerak sejarah. Yang ketiga yaitu Basrawi dan Sukidin mengatakan bahwa gerak merupakan media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan sosialnya kepada penguasa. Gerakan muncul dari satu golongan yang bersifat terorganisasi, punya asas dan tujuannya jelas, serta mempunyai ideologi baru hingga dapat menciptakan sebuah masyarakat yang maju. Yang keempat yaitu Hasan Al-Katani mengemukakan bahwa dakwah harakah ialah dakwah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam dengan melakukan reformasi total terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, baik dengan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mendukung pendapat ini, harakah menjadi watak dasar bagi suatu gerakan dan akan selalu menjadi gerakan. Gerakan adalah sebuah media atau perkumpulan di dalam masyarakat yang dijadikan sebagai sesuatu untuk melakukan kegiatan yang diakomodir oleh suatu lembaga untuk mencapai keberhasilan dari gerakan tersebut. Kedua, yaitu pengertian pembaharuan atau tajdid. Dalam bahasa Indonesia disebut modernisasi dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir sesuai tuntutan zaman. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Secara terminologis, tajdid berarti pembaharuan dalam hidup keagamaan. Tajdid memiliki dua makna. Yang pertama yaitu bidang akidah dan ibadah mahdah. Pemurnian dengan jalan kembali pada pedoman mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan membersihkan Islam dari ajaran yang menyimpang. Yang kedua, yaitu bidang muamalah duniawiyah, yaitu memperbarui terprestasi, merumuskan kembali ajaran Islam, hingga tidak ketinggalan zaman. Pembaruan Islam adalah menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah Rasul yang banyak ditinggalkan umatnya, memurnikan pemahaman dan praktek keagamaan dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam, atau Syams al-Haq al-Azim Iman al-Shatibi. B. Latar belakang pembaruan dalam Islam. Tahun 2003, Mustafa Kamal dan Ahmad Adabi Darban menjelaskan bahwa pembaruan Islam telah muncul sekitar abad 13 Masehi. Dunia Islam dari Baghdad mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan adanya penjajahan oleh tentara Mongol dikomando oleh Holaguhan, mengakibatkan kota Baghdad yang tadinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia pada bagian timur berubah menjadi kota yang suram. B. Terjadinya perang salib atau The Crusaders, yaitu selama 6 abad dan berakhir pada tahun 1643 di perbandingan Wina. Gustave Le Bon, penulis bahasa Prancis, mengatakan bahwa negara Arab waktu itu sudah dalam kondisi lemah dan diperparah dengan adanya perang salib antara penduduk Eropa yang biadab dan kaum muslimin yang berkebudayaan paling tinggi.
Pandangan tentang modernisasi atau pembaharuan tajdid. A. Profesor Dr. Nurholis Majid MA lahir pada tanggal 17 Maret 1939 dan wafat pada tanggal 29 Agustus tahun 2005. Seorang pemikir Islam. Ia menjelaskan bahwa modernisasi sama dengan rasionalisasi. Modernisasi adalah proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan cara kerja baru yang rasional. Ini dilakukan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu. B. Profesor Dr. Harun Nasution. Lahir di Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919 dan wafat pada tanggal 18 September tahun 1998. Modernisasi, temutakhir atau dengan cara berpikir setelah bertindak dengan tuntutan zaman adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat agar bisa hidup sesuai tuntutan hidup masa kini. Modern mencangkup pembaharuan institusi yang dipandang lama untuk disesuaikan dengan pendapat dan keadaan yang baru. C. Akibat kehancuran dan kemunduran yang dialami umat Islam dalam bidang intelektual dan materialisme. Secara drastis, pusat kebudayaan dari dunia Islam beralih ke Eropa dan kaum muslimin menjadi lemah dan putus asa. Aliran pemikiran tradisionalisme dalam Islam mendapat tempat di hati masyarakat luas karena sikap lemah dan putus asa hingga mereka mencari pegangan dan sandaran hidup yang bisa mengarahkan kehidupan mereka. D. Terjadi taklid buta dalam bidang fikih di kalangan umat Islam. Sikap fanatisme membuat mereka menganggap bahwa apa yang ada dalam kitab-kitab fikih sebagai sesuatu yang baku, benar dan harus diikuti serta dilaksanakan. E. Adanya faham sufi yang berkembang pesat ketika muslim mengalami frustasi yang merata. Sikap hidup yang fatalistis hingga mereka pasrah dengan keadaan dan menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan atau ajaran para sufi. 3 pemikiran tentang pembaruan pendidikan Islam menurut Zuhairani adalah: pertama, golongan yang berorientasi pada pemikiran di Barat, mereka berpendapat bahwa sumber kekuatan kesejahteraan Barat adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern yang telah mereka capai. Apa yang dicapai bangsa Barat merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan juga budaya yang pernah berkembang di dunia Islam. Sumber kekuatan dan kesejahteraan harus dikuasai kembali demi mengembalikan kejayaan dan kekuatan umat Islam. 2. Gerakan pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni, bahwa Islam merupakan sumber kemajuan, perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan modern. Ajaran-ajaran Islam mengandung potensi untuk membawa kemajuan juga kesejahteraan hidup bagi umat manusia sebagaimana masa kejayaan Islam. Kelemahan umat Islam disebabkan karena mereka tidak lagi melaksanakan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Pola pembaruan ini dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dirancangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pemurnian Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya sebenarnya, ia yakin Islam adalah sesuai dengan semua bangsa, zaman, dan keadaan. 3. Usaha pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa nasionalisme yang timbul bersamaan dengan berkembangnya pola hidup modern yang mulai dari Barat. Bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme dan menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Bangsa-bangsa timur dan bangsa-bangsa terjajah yang lain terdorong untuk mengembangkan nasionalisme masing-masing. Adanya ide kebangsaan dan nasionalisme yang mendorong timbulnya usaha-usaha merebut kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan pemeluk Islam. Pengaruh gerakan pembaruan bagi Islam. Gerakan pembaruan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai upaya untuk membangun kembali kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin pada zaman klasik. 2 orang tokoh yang pertama kali berusaha memurnikan ajaran Islam dari berbagai keyakinan pada pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan generasi salaf bernama Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah dan Abdul Qayyim al-Jauziyah. Ciri khas aliran salaf yang berkembang atau ciri khas dari seluruh gerakan pembaruan di seluruh dunia Islam. A. Memberi ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan berkaitan dengan muamalah duniawiyah. B. Tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama terdahulu. C. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf atau kemusyrikan, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Dan juga orang sufi dan filosof yang menyalahi dan menyimpang dari prinsip akidah Islamiyah.
D. Kembali pada sumber ajaran utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pemaparan hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.